Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurrahmawati, NPM 5, akan menjelaskan mengenai aplikasi Bose-Einstein pada kapasitor kolor kristal. Pada presentasi ini akan dijelaskan mengenai kapasitas panas jenis fonon pada volume konstan untuk temperatur tinggi dan temperatur rendah menurut model Einstein dan model Debye. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak slide berikut ini. Materi yang akan dibahas pertama kali ini adalah mengenai pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa kristal termasuk ke dalam zat padat. Kapasitas kalau suatu zat padat akan menurun pada temperatur rendah seiring dengan membekunya berbagai jenis gerak yang dimungkinkan. Di dalam kristal, atom-atom akan mengalami vibrasi, dan jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal tersebut akan terkuantisasi. Kuantisasi inilah yang disebut dengan fonon. Sama halnya dengan foton, fonon mengalami peristiwa produksi dan musnah secara berulang-ulang dalam assembly kristal. Fonon dipandang sebagai gelombang elektromagnetik. Hubungan antara bilangan gelombang dan frekuensi yang berlaku pada gelombang elektromagnetik juga berlaku pada fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum N adalah En sama dengan N ditambah setengah dikali H coret omega. Dan karena jumlah fonon yang tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Jika di dalam kristal terdapat sebuah fonon, maka akan terjadi hubungan dispersi atau diatomik. Nah, gambar tersebut menjelaskan mengenai dispersi diatomi tersebut, di mana gambar ini menunjukkan cabang akustik dan cabang optik dari hubungan dispersi untuk visi linear diatomik yang menunjukkan limit frekuensi sudut pada K sama dengan 0 dan K maksimum sama dengan Pi per A, di mana massa atomnya ini adalah massa atom 1 kurang dari massa atom yang kedua. Selanjutnya adalah energi total fonon dan kapasitas panas. Untuk energi total fonon dapat dirumuskan seperti pada perumusan pada slide, dan untuk kapasitas panas dengan volume konstan didefinisikan sebagai Cv sama dengan du per dt, di mana U ini didefinisikan sebagai energi kristal dan T adalah temperatur. Apabila sebuah partikel fonon mempunyai frekuensi, maka menurut Planck, besar energinya adalah E sama dengan Hv sama dengan H omega. Dan untuk energi kristal untuk vektor panjang gelombang K sama dengan K1 adalah U sama dengan K1, P sigma P sama dengan 1 kurang dari NK1, P lebih dari H coret omega K1, P. Yang artinya dari setiap harga 1K mempunyai 3 jenis polarisasi. Secara umum, energi kristal dalam 1K ditulis dengan seperti pada rumusan di dalam slide, dan untuk energi total kristalnya juga total keseluruhan kristalnya seperti dirumuskan pada slide. Dan dari perumusan tersebut tidak diperoleh nilai eta Kp, yang dimana eta Kp ini merupakan probabilitas penempatan tingkat energi fonon dari fungsi distribusi Planck. Nah, dari fungsi Planck ini didapatkan bahwa harga eta Kp sama dengan 1 per E pangkat H coret omega per KB KBT min 1, di mana si KB-nya ini merupakan perumusan dari 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, selanjutnya ini adalah grafik fungsi distribusi Planck untuk nilai temperatur yang rendah dan mendekati linear. Nah, suatu oscillator harmonik yang sama pada keseimbangan termal memiliki perbandingan antara jumlah keadaan N pada keadaan kuantum N plus 1 ke keadaan kuantum N, sehingga N tambah 1 per N sama dengan E pangkat H coret omega per KBT. Dan pecahan dari total N pada keadaan kuantum N dapat dirumuskan seperti pada slide. Maka, karena perumusan yang tadi diperoleh nilai eta sama dengan sigma S sama dengan S dikali E min pangkat min S H coret omega per KBT per sigma S E dikali E pangkat min S H coret omega per KBT.
Nah, untuk pemisalannya, dimisalkan X sama dengan E pangkat H coret omega per KBT, maka akan diperoleh perumusan akhir dari eta seperti pada gambar, yaitu eta sama dengan X per 1 min X. Kemudian, ketika kita mengganti kembali harga X-nya dan hasilnya disubstitusikan ke persamaan energi kristal, maka dari perumusan-perumusan tersebut akan diperoleh energi kristal untuk keseluruhan ialah U dirumuskan dengan sigma Kp H coret omega Kp per E pangkat H coret omega per Kb kali T minus 1. Selanjutnya adalah untuk kapasitas panas pada temperatur tinggi. Energi kristal berdasarkan fungsi distribusi Planck dirumuskan seperti pada gambar. Dengan menggunakan dari Taylor, maka persamaan di atas persamaan ini akan menjadi E H coret omega per KBT sama dengan 1 ditambah H omega per KBT, dan seterusnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa energi kristalnya adalah sigma Kp, Kb dikalikan T, di mana kita sebutkan tadi bahwa nilai Kb ini ialah 1,381 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Selanjutnya adalah mengenai model Einstein. Menurut Einstein, atom-atom kristal dianggap bergetar satu sama lain di sekitar titik kesetimbangnya secara bebas. Getaran atomnya dianggap harmonik, sederhana, yang bebas sehingga mempunyai frekuensi sama omega 0. Dan si frekuensinya ini dirumuskan dengan omega per 2V. Sehingga di dalam zat padat terdapat sejumlah N atom, maka ia akan mempunyai 3 N osilator harmonik yang bergetar bebas dengan frekuensi omega, di mana si energi totalnya ini dirumuskan dengan sigma Kp dikalikan KBT atau 3N dikalikan KB. Dan untuk dimasukkan ke dalam perumusan kapasitas panas, maka nilai kapasitas panasnya ini dirumuskan dengan 3R, di mana R ini merupakan konstanta universal dari gas. Selanjutnya adalah model Einstein untuk T rendah atau untuk suhu rendah, di mana dia dirumuskan dengan CV sama dengan 3NKB sama dengan 3R, yang di mana perumusan ini sesuai dengan eksperimen dari Dulong dan Petit. Dan untuk perumusannya dapat dilihat seperti pada slide. Selanjutnya adalah mengenai gambar variasi temperatur dari kapasitas panas per 3R untuk 1 mol intan. Nah, dia dirumuskan dengan grafik hubungan antara kapasitas panas per 3L dikalikan dengan temperatur. Dan dia menunjukkan grafik yang linear ke atas, di mana ketika si suhunya dia tahingga, maka si kapasitas panas per 3R ini dia sama dengan 1, dan ketika dia suhunya 0, maka si kapasitas panas per 3R-nya dia adalah 0. Yang terakhir adalah model Debye. Nah, menurut Debye, dia merumuskan bahwa atom-atom dianggap sebagai osilator harmonis yang tidak bebas, artinya gerakan atom-atom dipengaruhi oleh atom lainnya atau oleh atom tetangga. Nah, dalam membangun model kapasitas panas, si Debye ini dia mengambil beberapa asumsi. Nah, asumsinya ini dia menjelaskan bahwa frekuensi getaran dari kisi memenuhi persamaan dispersi omega sama dengan frekuensi G kali K, dan ada sebuah frekuensi maksimum omega M yang boleh dimiliki fonon dalam kristal, sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas omega M. Jadi dia si frekuensi fononnya ini dia hanya terbatas sampai dengan omega M. Debye ini dia kemudian menyempurnakan model Einstein terutama untuk temperatur rendah, dan untuk temperatur rendah maka dia menganggap bahwa si frekuensinya rendah dan atau berada pada cabang akustik. Frekuensi getaran kisi di dalam kristal secara umum tidak konstan, tetapi bergantung pada bilangan gelombang. Persamaan yang menyatakan kebergantungan frekuensi dengan bilangan gelombang dinamakan dengan persamaan dispersi. Nah, pada slide ini diperlihatkan mengenai model Debye pada rapat keadaan atau density of state atau d omega yang didefinisikan sebagai jumlah keadaan atau dn per tiap rentang energi atau d omega. Nah, untuk ini adalah
rapat keadaan dalam keadaan 3 dimensi. Nah, dia dimisalkan untuk mencari si number of modes-nya atau N-nya ini, dia dirumuskan dengan volume bola berjari-jari K per volume sel kubus atau volume kubus dengan sisi L, sehingga untuk perumusan akhirnya dia dirumuskan dengan d omega sama dengan K kuadrat per 2V dikali dK per dW. Nah, ini untuk kapasitas panasnya dapat terlihat seperti pada slide. Nah, dan selanjutnya adalah kapasitas panas untuk temperatur tinggi atau dia temperaturnya tinggi atau lebih dari 1. Nah, dia dirumuskan dengan daerah seperti ini, di mana untuk daerah integrasi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan XD dengan X kurang dari sama dengan 1 sama dengan X kuadrat. Jadi model DBY untuk suhu tinggi ini dia dirumuskan dengan kapasitas panasnya ini adalah 3 dikali NKB atau 3 kali R. Dan ini sama seperti persamaan sebelumnya, dia sesuai dengan eksperimen dari Dulong dan Petit. Selanjutnya ini untuk kapasitas panas temperatur rendah. Nah, dia seperti terlihat pada slide perumusannya. Dan yang terakhir ini adalah gambar model Debye, di mana ini adalah grafik hubungan antara kapasitas panas per 3R terhadap temperatur, dan dia mengalami grafik yang linear atau mengalami kenaikan, di mana pada saat T-nya di atas hingga, maka si kapasitas panas per 3R-nya dia akan mendekati 1, dan ketika suhunya dia 0, maka si kapasitas panas per 3R-nya juga dia akan menuju ke 0. Nah, ini untuk perbandingan fungsi grafik fungsi Einstein dan Debye berdasarkan grafik atau dari dari grafik-grafik yang tadi diperoleh grafik hubungan sebagai berikut. Dan seperti terlihat pada slide. Nah, kesimpulannya untuk model Einstein pada suhu rendah atau kapasitas panasnya dia akan sebanding dengan jelas ini tidak cocok dengan hasil eksperimen, di mana harusnya si kapasitas panas ini dia harusnya sebanding dengan T pangkat 3 atau temperatur pangkat 3 dari si zat padat dari kristal tersebut. Sekali lagi, model ini pun gagal menjelaskan pada kapasitas panas pada suhu rendah. Nah, untuk model Debye, dia sesuai dengan hukum Dulong-Petit, sehingga pada suhu tinggi, model ini cocok dengan hasil eksperimen. Oleh karena itu, makanya untuk untuk model Einstein, dia hanya mengambil untuk bagian yang temperatur rendah, dan untuk yang Debye, dia mengambil untuk eksperimen yang pada suhu tinggi. Sekian presentasi mengenai kapasitas kalor kristal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.